Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang organ dan sistem organ. Materi ini saya khususkan untuk kelas 7 kurikulum 2013 untuk semester genap. Bersama saya Sarita Banteng, SPD. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan ini yaitu menjelaskan fungsi organ. Dan yang kedua, menjelaskan sistem organisme. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan kita akan bahas bersama mengenai sistem organ ini. Nah, sekarang macam-macam organ pada manusia. Ini macam-macam organ pada tubuh kita, ada paru-paru, ada letaknya di dada, kemudian ada jantung di tengah paru-paru, sebelah lebih condong ke dada sebelah kiri, kemudian hati, pankreas, kemudian ada lambung, ada ginjal, ada usus halus, usus besar, usus buntu rektum, dan anus. Kemudian ini alat kelamin wanita, alat kelamin perempuan, laki-laki, dan ini limpa, lambung, jantung, telinga, otak, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis atau macam-macam organ pada tubuh kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai jaringan. Nah, ini jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel. Sedangkan organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk berkumpul menyatu membentuk organ otak, organ jantung, dan lain sebagainya. Ini kumpulan sel dengan fungsi yang sama seperti yang kita telah pelajari sebelumnya menyusun sebuah jaringan. Jaringan-jaringan dengan fungsi berbeda menyusun suatu organ, maka jaringan-jaringan itu adalah memiliki fungsi yang berbeda menyusun suatu organ. Kumpulan organ yang berbeda menyusun suatu sistem organ. Maksudnya sini kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi yang berbeda itu akan menyusun sistem organ atau sistem organisme. Seperti kita manusia tersusun dari organ hati, jantung, otot, otak, dan lain sebagainya. Maka terbentuklah kita sebagai manusia. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh. Sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung, kulit, dan masih ada lagi yang lain. Nah, berdasarkan fungsinya, sistem organ tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi. Ini sistem indera, itu sistem indera kita ada 5 yaitu atau sering kita katakan sebagai panca indera, yaitu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba. Dan yang kedua adalah sistem kardiovaskular.
Organ yang ketiga itu sistem pernapasan. Kalau pernapasan kita kan tentu mulai dari hidung, trakea, kemudian batang tenggorok, baru paru-paru. Kemudian sistem pencernaan, jadi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan seterusnya. Kemudian sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ada di laki-laki dan di perempuan. Sistem urogenital. Dan ketujuh, sistem saraf dan muskuloskeletal. Itu sistem saraf dan muskuloskeletal. Dan yang ke-8, sistem endokrin, 9, sistem ekskresi, dan yang 10, sistem imunitas. Ini organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Organ pencernaan kita, ini salah satu jenis organ tubuh kita, yaitu salah satunya adalah organ pencernaan. Nah, ini terdiri dari lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Sedangkan fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul zat makanan yang sudah disederhanakan. Itu fungsi dari organ pencernaan. Sekarang organ pernapasan. Terdiri dari Ibu sudah katakan tadi ada hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, fungsinya sebagai alat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sekarang yang berikut organ tulang. Tulang ini adalah sebagai organ sistem gerak. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam tubuh. Ini semacam contohnya otak kita, kepala kita. Kalau di dalam kepala kita ini kalau tidak ditutupi oleh batok kelapa atau kepala, maka otak yang ada di dalam kepala kita pasti akan remuk dan hancur. Demikian juga di dada kita ini dilindungi oleh organ tulang yang berupa tulang rusuk, maka jantung, paru-paru yang ada di dada kita akan terlindungi. Itu fungsi dari tulang. Organ otot sebagai organ tubuh yang berfungsi menggerakkan tulang. Berikut organ jantung, arteri, vena, kapiler adalah organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh kita dan mengangkut hasil metabolisme atau sisa metabolisme yang tidak berguna untuk keluar dari sel tubuh kita melalui keringat, melalui hidung, dan lain-lain. Serta melindungi tubuh kita dari penyakit. Organ paru-paru, ginjal, kulit, dan hati berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Itu paru-paru, ginjal, kulit, hati ini dia sebagai alat ekskresi atau alat pengeluaran agar tubuh kita seimbang, ya. Testis dan ovarium ini organ kelamin, ya. Organ kelamin testis untuk laki-laki, ovarium untuk perempuan merupakan organ reproduksi atau organ menghasilkan kembali manusia jenis baru.
makhluk hidup yang baru atau manusia yang baru yang berfungsi menghasilkan sel-sel gamet sebagai calon individu baru. Sistem organ adalah kumpulan berbagai organ yang bekerja sama untuk fungsi hidup tertentu. Seperti tubuh kita tersusun dari beberapa organ yang berbeda untuk dapat melakukan fungsinya dalam tubuh kita agar tubuh kita bisa sempurna. Kesimpulan dari penjelasan hari ini yaitu organ adalah kumpulan dari jaringan yang membentuk organ dengan fungsi dan tugas yang sama. Sedangkan sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Uji kompetensi ini tujuannya untuk menguji adik-adik apakah memahami atau menyimak dengan baik penjelasan tadi. Maka Ibu uji dengan 2 soal. Semoga adik-adik bisa menjawabnya dengan baik dan sempurna. Dan setelah dijawab, kirim kembali ke guru mata pelajaran ya. Nomor 1. Jika salah satu organ penyusun sistem dalam tubuh kita ini mengalami kerusakan, apa yang terjadi dengan organ tersebut? Nah, dapatkah sistem organ tersebut berfungsi dengan baik? Nah, 2, jika salah satu organ tubuh kita terganggu, ini yang terganggu ya, dapatkah kita tidur dengan nyenyak? Kalau kita ada luka, kemudian luka itu infeksi, apakah Anda bisa tidur nyenyak? Jelaskan pendapatmu. Itu 2 soal yang Ibu sudah berikan ke Anda untuk dipelajari, dijawab. Dan kembali kirim ke guru mata pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita pribadi dan Anda untuk kelangsungan hidup kita. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena saya yakin betul kita manusia penuh kekurangan, yang sempurna itu hanya Tuhan. Ya, di akhir pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa mulai. Doa selesai. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum pernah mensubscribe video saya. Kelak kita berharap ilmu yang saya bagikan adik-adik bisa terima dan bisa berkesinambungan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye.